Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Liki Arkan Pratama dan saya berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi, Pendidikan Dokter Gigi. Dan saya berasal dari kelas 01B Pendidikan Agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait mazhab. Mohon disimak ya teman-teman penjelasannya. Mazhab adalah istilah yang mungkin sudah tidak asing di telinga umat muslim. Tidak jarang, kita pasti sering mendengar pertanyaan dari umat muslim lainnya tentang mazhab apa yang kita ikuti. Pasalnya, dalam Islam terdapat beberapa mazhab yang diikuti oleh muslim. Mazhab adalah istilah yang dipahami juga sebagai aliran atau haluan. Hal ini berkaitan dengan hukum fikih yang dikemukakan oleh Imam Mujtahid. Mazhab dalam Islam terdiri dari 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mazhab adalah ilmu yang tentunya harus dipahami oleh umat Islam. Apalagi, mazhab ini merupakan pendapat para mujtahid yang akan diikuti oleh setiap kaum muslimin. Lalu, bagaimana sih munculnya 4 mazhab tersebut? Nah, kalau mau memahami hal tersebut, kita harus memahami bagaimana sejarah fikih sebelum terbentuknya mazhab yang dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fikih di masa Rasulullah SAW. Bagaimanakah fikih di masa Rasulullah? Kita harus memahami bahwa kaum muslimin sudah belajar fikih semenjak Rasulullah diutus. Dan saat Rasulullah hidup, beliau adalah satu-satunya sumber fikih bagi kaum muslimin, karena memang diutus untuk mengajari manusia oleh Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 67, An-Nahl ayat 44. Inilah dalil yang menunjukkan Rasulullah diutus untuk mengajari manusia. Di antaranya adalah hukum-hukum fikih. Tapi, secara fikih yang benar-benar menunjukkan karakter fikih baru dimulai saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Mengapa? Karena pada saat di Mekah, meskipun ada beberapa ajaran mereka yang dalam fikih, tetapi masih belum membentuk ilmu fikih. Pada saat itu, Mekah penekanannya masih dalam hal akidah. Al-Quran turun 2/3 di Mekah dan banyak mengurus mengenai akidah. Dakwah kepada Islam. Jikalau ada syariat, itu masih baru pionirnya yang belum membentuk ilmu fikih. Misalnya, larangan berzina, larangan mengubur anak hidup-hidup, larangan mengurangi timbangan, sehingga belum membentuk fikih secara detail. Saat di Madinah, barulah bisa dikatakan secara fikih dimulai, yang mana kaum muslimin belajar hukum-hukum baik terkait dengan diri mereka dan juga kemasyarakatan. Sepertiga Al-Quran yang turun di Madinah juga terkait dengan fikih, sehingga kondisinya sudah mapan dan sudah membentuk masyarakat. Pada saat Rasulullah masih hidup, tidak ada satupun sahabat yang berani memberikan pendapat hukum, karena Rasulullah yang berhak menjelaskannya. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa sahabat adalah ada yang berijtihad ketika Nabi masih hidup, maka hal itu tidak menunjukkan bahwa ijtihad mereka adalah sumber hukum. Tetapi, ijtihad tersebut adalah pemahaman terhadap syariat berdasarkan perintah. Misalnya saja, ketika Ali diutus oleh Rasulullah menjadi qadhi, Rasulullah memerintahkan Ali untuk mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian barulah memutuskan dengan ilmu yang diberikan Allah kepadanya, termasuk ketika Allah mengutus Mu'az bin Jabbar. Rasulullah dalam suatu hadis menyatakan, jika suatu penguasa menghadiri berijtihad, kemudian benar, maka pahalanya 2. Dan jika salah, pahalanya 1. Kesimpulan yang bisa diambil adalah fikih di masa Rasulullah tidak ada ikhtilaf. Kalaupun ada, bukan ikhtilaf yang sifatnya esensial. Contohnya, pada saat Rasulullah memerintahkan untuk sholat berjamaah. Yang kedua, fikih di masa sahabat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat memandang bahwa mereka berkewajiban untuk menyebarkan Islam, termasuk diantaranya untuk menyebarkan fikih. Karena fikih itu tidak mungkin bisa disebarkan tanpa orang itu memahami Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka, sahabat menyebarkan Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai sumber hukuman. Di masa sahabat, muncul masalah dalam kehidupan yang membutuhkan pemecahan hukum, karena tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Jadi, para sahabat mulai memberikan fatwa hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Metode sahabat dalam memberikan fatwa adalah mengambil nas secara langsung. Jika ada nas yang secara lugas menerangkan tentang hal tersebut. Namun, jika tidak ada lafaz jelas yang menerangkan hal tersebut, maka akan dilakukan ijtihad. Mereka berijtihad dengan bertumbuh pada nas, juga pada intensitas konsentrasi mereka pada Rasulullah, pengetahuan mereka terhadap asbabun nuzul dan penerapannya. Para sahabat hanya mengetahui maslahat yang dijelaskan dalam dalil, bukan akal. Di antara kisah para sahabat yang sangat berhati-hati dalam memberikan fatwa hukum. Contohnya, pada Umar bin Khattab yang mengkisos pembunuhan berkelompok dengan cara membunuh semua pelaku pembunuhan tersebut. Sumber ijtihad yang selalu digunakan oleh para sahabat dalam menggapai suatu persoalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari hukum dari sumber utama yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, berusaha mencari nas jika belum menemukan maslahat dan hanya mengakuinya jika dinyatakan oleh dalil. Dan yang terakhir, menggunakan kias berdasarkan maslahat yang dinyatakan oleh dalil tersebut. Dan yang terakhir, fikih di masa tabi'in. Fikih di masa tabi'in ini tidak jauh berbeda dengan fikih di masa sahabat. Karena metode yang digunakan pun sama, hanya terdapat penambahan sumber, yaitu dengan mempertimbangkan fatwa-fatwa dari sahabat. Sehingga ikhtilaf yang muncul sangat kecil dan tidak berpengaruh dalam kehidupan dan tidak sampai membentuk mazhab. Fikih di tiga masa itu tidak menimbulkan ikhtilaf yang besar, karena perbedaannya hanya sampai pada pemahaman nas, belum sampai ke metode ijtihad. Setelah masa tabi'in ini barulah terbentuk mazhab. Menurut An-Nabani, ada dua peristiwa yang melahirkan mazhab. Yang pertama, fitnah Utsman atau tragedi Utsman. Pada saat Utsman terbunuh, Ali dibaiat menjadi khalifah. Kemudian ditentang oleh Muawiyah dan akhirnya terjadi perang. Lalu berakhir dengan majelis tahkim dan kemudian muncullah partai politik yang awalnya hanya membahas fikih khalifah. Namun, meluas ke cabang-cabang fikih yang lain. Dimulai dari munculnya Khawarij, yaitu kelompok orang yang tidak senang dengan partai politik Utsman. Juga tidak senang pada partai politik Ali, serta tidak senang pada Muawiyah karena merebut kekuasaan dengan senjata, sehingga mereka memutuskan untuk tidak memihak kepada siapapun. Mereka sendiri berpendapat khalifah itu semestinya dibaiat kaum muslimin yang murni, karena pilihan mereka tanpa paksaan. Mereka juga memahami untuk tidak wajib taat kepada khalifah, selain dalam batas-batas Al-Quran dan As-Sunnah. Kelompok ini tidak mau mengambil hukum yang didasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, Ali, Muawiyah, atau siapapun di kalangan sahabat yang mendukung salah satu dari mereka. Golongan ini juga tidak mengambil hukum yang didasarkan fatwa-fatwa dari ketiga pemimpin tersebut. Mereka hanya menerima pendapat dari ulama-ulama mereka dan orang-orang yang mereka ridhoi. Sedangkan kelompok yang justru mencintai Ali dan keturunannya adalah kaum Syiah yang memiliki fikih khusus. Yang kedua, mudorot atau perdebatan. Perdebatan yang terkenal adalah perdebatan antara Rabi'ah bin Abdurrahman dan Muhammad bin Al-Bukhari yang akhirnya mengakibatkan banyak fuqaha yang meninggalkan majelis Rabi'ah. Di Kufah ada perdebatan antara Ibrahim An-Nakhai dengan Asy-Syafi'i. Dari perdebatan itulah kemudian muncul variasi metode ijtihad. Pada pertengahan abad kedua, tahun 150 Hijriah, metode-metode semakin menonjol dan setiap tabi'in yang memiliki materi ijtihad diikuti oleh sejumlah ulama dalam mujtahid yang akhirnya mengikuti metode mereka. Dari sinilah kemudian mulai terbentuk mazhab-mazhab, karena setiap mazhab memiliki metode sendiri-sendiri dan memiliki sumber dalil tersendiri yang diakui. Menurut Syekh Abidin, perbedaan materi ijtihad itu pada intinya kembali pada tiga hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan karena sumber dalil yang digunakan.
Hal tersebut disebabkan oleh 4 perkara. Yang pertama, perbedaan metode dalam menentukan keadilan Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan sikap terhadap fatwa sahabat. Ada ulama yang menjadikan fatwa sebagai dalil dan ada juga yang hanya sebagai pertimbangan tergantung dengan kesesuaiannya dengan As-Sunnah. Yang selanjutnya, perbedaan sikap terhadap qiyas, ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Dan perbedaan sikap terhadap ijma. Ada yang menerima, ada juga yang menolak. Golongan yang menerima pun berbeda pendapat tergantung ijma siapa yang diterima. Contohnya, ijma ahlul bait, ijma penduduk Madinah, ijma kaum muslimin. Yang kedua, perbedaan cara pandang terhadap nasyarah. Ada mujtahid yang terikat dengan pemahaman lafaz nas saja. Yang semacam ini dinamakan ahlul hadis. Ada yang memahami makna implisit yang dinamakan ahlul royi. Perbedaan kedua ini melahirkan dua kelompok, yaitu ahlul hadis dan ahlul royi. Dan yang terakhir, perbedaan pemaknaan. Ada yang mengambil matuk atau eksplisit, dan ada yang mengambil mafhum atau implisit. Ragam mazhab tidak bermakna penyimpangan dalam fikih. Jadi, perbedaan pendapat di kalangan mujtahid itu tidak boleh dipahami penyimpangan. Karena sejak zaman sahabat sendiri sudah ada perbedaan pendapat. Misalnya Ibnu Abbas berbeda pendapat dengan Ali, dengan Zaid bin Sabit dengan Umar. Padahal mereka semua adalah gurunya Ibnu Abbas. Tapi bukan berarti Ibnu Abbas tidak sopan terhadap gurunya. Banyak juga tabi'in yang berbeda pendapat dengan guru-gurunya. Abu Hanifah berbeda dengan pendapat dengan Ja'far Shadiq yang merupakan imamnya orang Syiah. Syafi'i berbeda pendapat dengan Malik, padahal Malik adalah gurunya. Ini semua adalah wajar, karena Islam memang mendorong ijtihad. Dalam hadis Nabi, saat berijtihad, jika benar pahalanya 2 dan jika salah pahalanya 1. Dan Islam terikat oleh hukum syara', bukan terikat oleh tokoh. Itulah yang menyebabkan banyak perbedaan dalam fikih, dan hal tersebut bukanlah suatu penyimpangan. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.